Saya sudah memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan Satuan itu PRCPB, Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi tiap Kodam itu ada 1 batalion untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam. Gitu. Nah sekarang Indonesia statusnya siaga 1 Pak? Ya kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Jadi hal yang biasa. Bukan karena adanya eskalasi konflik di Timur Tengah itu ya Pak, berarti dengan... Oke, terima kasih ya. Jadi hal yang biasa lah siaga 1. Kemarin sempat ramai konvoi kendaraan taktis di Monas, itu dikaitkan dengan Ya status itu siaga 1. menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu, ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung gitu kan. Bila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. Ini sampai kapan sih Pak nanti untuk konvoinya? Kayaknya udah mulai kita ini apa namanya, kita kembalikan kesatuan-satuan. Dan kita juga akan membantu polisi dalam rangka menghadapi cuti Natal ya, cuti Idul Fitri. Ada rentang waktu nggak Pak soal status siaga 1 ini? Nggak ada, itu kan uji kesiapsiagaan tadi itu kalau dia udah kita cek itu bisa dikembalikan lagi ke satuan. Oke, Terima kasih Pak. Ya, kalau sampai menyatakan siaga 1 itu pasti ada alasannya. Cuma kita tidak tahu alasannya apa. Kan ini banyak masalah. Satu, bisa efek geopolitik itu bukan hanya berdampak secara politik, ya, tapi juga bisa berdampak secara ekonomi ke tengah-tengah masyarakat. Dan jika politik bertemu ekonomi, menurut krisis politik atau persoalan politik bertemu persoalan ekonomi, itu biasanya akan menimbulkan runtuhnya atau jatuhnya suburnya. Itu kan teorinya Pak Yusuf Kala. Nggak apa-apa tuh kemarin ekonomi politik kayak gitu kan, belum ekonominya masih bagus. Nah sekarang politiknya belajar benjang-benjing, ekonominya mungkin belajar, perlu nih siaga 1. Mungkin ya, saya tidak tahu. Kan siaga 1 itu artinya semua kekuatan itu harus siaga penuh 24 jam bertugas, semua anggota TNI. Kalau siaga 2 sebagian penuh 24 jam, sebagian yang normal aja, ya, berapa sehari kerja 8 jam atau sekian, itu normal. Kalau siaga 3 ya tidak ada apa-apa, tugas-tugas rutin aja. Ini kalau belum ada 2-nya sudah 1, ini kan kita tidak tahu alasannya, kan tidak diumumkan karena apa gitu. Kalau alasannya misalnya, wah ini mau ada demo besar-besaran gitu, masa sampai siaga 1? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali itu demo besar-besaran, beberapa kali, tapi tidak sampai siaga 2 aja enggak. Kita cuma bikin semacam rapat-rapat yang sifatnya penugasannya koordinasi ya, waktu itu Panglima, Jaksa Agung, Menteri Menkominfo karena dia mengawasi lalu lintas negara, kemudian Menteri Hukum dan HAM dan sebagainya, ada 8 kalau tidak salah. Itu rapat itu BIN. Lalu paparan Pak kekuatan demo yang bernama misalnya, dulu karena ingat ya, ada Jokowi Endin, ingat ya, Jokowi akan jatuh tanggal 9, orang itu sudah siap-siap berusaha akan jalan. Nah seminggu sebelumnya kita rapat di Suden di sana, laporan dari BIN, dari Bais, kemudian dari kebijakan Pak, ini tidak akan ada apa-apa. Kenapa? Kekuatannya ini terpecah. Ada di Bekasi sekian, di Senen sekian, di ini sekian, di luar kota dan banyak. Dan yang penting tidak ada korlapnya waktu itu yang mengumumkan resmi. Itu kan TikTok apa ya? Korlapnya siapa, tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada korlapnya itu tidak ada duitnya Pak. Lalu dibagi. Ini Polres sana nangis situ, ini nangis di sini, enggak terjadi apa. Nah kalau sampai dibentuk siaga 1 kan semuanya disuruh ini. Mungkin ada sesuatu yang serius, saya tidak tahu. Sekarang kita semua tidak tahu, Anda juga tidak tahu apa sih.
Ya, kecuali kekhawatiran dari para ekonom, nah ini kalau terjadi gini, ini panas. Ini kalau politik, kalau terjadi begini efek dominonya ke Indonesia begini. Itu tuh mungkin saja. Mereka punya bin, punya analisis. Tapi kalau menurut Prof. Mahfud, apakah harusnya pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan penjelasan secara terbuka, Prof? Karena status siaga 1 ini menimbulkan kebingungan di ruang publik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu. Ditambah juga situasi ekonomi kan dolarnya sudah 17.000 gitu untuk $1 ke rupiah gitu, Prof. Kalau menurut Prof sendiri, apakah seharusnya diberikan penjelasan secara terbuka dari pemerintah? Ya mungkin ya kalau dari sudut pertahanan keamanan kan ada sesuatu yang perlu diumumkan. Ada yang banyak jelas, tapi ada juga yang kalau diumumkan justru menimbulkan masalah. Mungkin itu. Jadi saya terserah apa namanya ya eskalasi persoalannya aja kayak apa. Kalau perlu diumumkan kewajiban konstitusional. Rakyat Indonesia berhak mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Kan ada tuh di pasal 18F kan, sudah ada itu. Mendapat informasi, menyampaikan informasi, menganalisis. Nah, kecuali ada sesuatu yang akan membahayakan karena informasi itu ada yang dirahasiakan dulu, ada yang dibuka. Itu presiden lah yang tahu. Tapi bagaimanapun rakyat bertanya apa sih ada satu kontennya kan gitu ya pertanyaan. Itu cukup ya. Nah, cukup.